Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Setiap kita, orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk surganya Allah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan syariat hakikat, dan kemudian syariat thariqat, nanti kemudian mendapatkan hakikat. Maka langkah yang pertama untuk bisa mendapatkan hakikat itu adalah at-tazyinu bisyariah, yaitu menghiasi dirinya itu dengan syariat. Artinya mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kesungguhan. Kenapa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan itu nanti kelak merupakan zulmatun, jadi berupa kegelapan yang tardafu ilal qalbi, yang itu akan nanti masuk di dalam hati. Jadi maksiat yang dilakukan itu akan menimbulkan hati itu menjadi kotor, gelap. Sebaliknya, walit ta'ah nurun yartafi ilahi. Taat itu merupakan cahaya nanti yang bisa menerangi di dalam hati. Jadi maksiat mengotori, taat itu menyinari, kemudian menjadi terang. Nah, itu dilakukan apabila kita melakukan syariat, melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, dengan melakukan itu, maka memungkinkan hati itu bisa bercahaya atau ada nur yang ada di dalam hati, kemudian kegelapan yang ada di dalam hati, kotoran dalam hati itu akan keluar dengan sendirinya. Nah, ketika sudah ada nur, kemudian kotoran kegelapan keluar, baru kemudian hati seperti itu memungkinkan untuk melakukan thariqah. Artinya apa? Ketika hati sudah seperti itu, maka sahalallahu bil mujahadah, maka Allah kemudian akan menggampangkan orang itu, memudahkan orang itu untuk bisa melakukan mujahadah dan riyadhah, yaitu menghajar, melatih nafsu ini dengan mudah. Jadi untuk bisa melakukan thariqah tadi itu, maka hati perlu dikondisikan, perlu dibersihkan, kotoran-kotoran dihilangkan, kemudian cahaya dimasukkan dengan cara apa? Yang melakukan taat dan menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah kegelapan, taat itu cahaya nanti yang masuk di dalam hati. Itulah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, bahwa kalla bal rona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi di dalam hati itu ada ron, ada kalau ron itu apa ya, bintik hitam, atau kalau besi itu ya karat lah. Jadi ada karat yang itu bisa menempel. Kenapa nempel di hati seseorang? Dimakan disebut karena dosa-dosa yang dilakukan itu. Jadi kalau ada dosa dilakukan, maka ada titik bintik hitam nempel di hati, kemudian membuat hati itu menjadi gelap, menjadi hitam, menjadi berkarat. Nah, bagaimana munculnya bintik hitam tadi itu? Kira-kira urutannya itu begini. Setiap kita orang itu kalau tidak mengingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, tidak mengingat bahwa Allah itu memantau kita, tidak ingat kepada pantauan Allah, adanya Allah, namanya ghaflah, lupa. Nah, lupa inilah kemudian akan menimbulkan khotirah. Khotir itu begini, lintasan di dalam hati untuk melakukan maksiat, itu namanya khotir. Dan itu muncul kalau lupa tadi itu. Jadi lupa ini kalau tidak diingatkan oleh Allah, maka muncullah khotrah atau khotir. Khotir itu gambarnya misalnya begini, ketika kita jalan-jalan, kemudian ada mangga di pinggir jalan yang menarik sekali gitu, kemudian terbesit dalam hati,
saya mau ngambil. Nah, pikiran atau lintasan dalam hati keinginan untuk ngambil itu namanya khotir. Nah, khotir ini biasanya lintasan yang sifatnya jelek. Itu muncul karena lupa tadi itu, lupa kepada Allah. Jadi lupa kalau tidak diingatkan oleh Allah, tidak zikir, maka jadilah khotir tadi itu. Nah, khotir ini kalau tidak dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah fikir, al-fikr, atau merekayasa untuk berpikir untuk bagaimana melaksanakan khotir tadi itu. Oh ya, nanti setelah ini saya akan begini, saya akan melakukan ini, ya sudah mulai berpikir. Nah, ini kalau tidak segera dipalingkan oleh Allah pikiran itu untuk kembali zikir, maka jadilah azam. Nah, jadilah tekad kuat untuk melakukan maksiat tadi itu, yang dipikirkan tadi itu. Nah, azam, tekad kuat untuk melakukan maksiat tadi itu, kalau tidak dilindungi oleh Allah, ya maka jadi maksiat. Nah, orang misalnya azam itu kalau sudah berangkat, sudah siap untuk mengambil mangga tadi itu, kalau tidak dilindungi, ya jadi maksiat. Kalau Allah melindungi, ya nggak jadi. Misalnya melindunginya dengan cara menghalang-halangi orang tadi itu dengan, ya tiba-tiba mau berangkat, ternyata dia jatuh, kemudian nggak jadi. Lah jatuhnya itu adalah bentuk perlindungan Allah dari azam tadi agar tidak sampai terjadi maksiat. Nah, itu salah satunya. Atau dalam bentuk lain lah, misalnya kalau mau mencuri mangga ternyata nyari alatnya nggak menemukan, nggak ada. Nah, tidak adanya alat itu bisa jadi karena memang perlindungan Allah yang memang ditakdirkan untuk jangan sampai terjadi maksiat. Nah, oke. Jadi ketika azam ini tidak dilindungi oleh Allah, maka jadilah maksiat. Lah maksiat ini pun ketika tidak diselamatkan oleh Allah, kemudian segera bertaubat, maka jadilah qaswah, atau hatinya menjadi mengeras. Hati orang itu menjadi keras. Itu kalau tidak diselamatkan oleh Allah dengan cara melakukan taubat. Nah, ketika terjadi maksiat, kemudian kita misalnya kita kemudian bertaubat, itu berarti Allah menyelamatkan kita untuk maksiat itu tidak berlanjut menjadi qaswah di dalam hati, mengerasnya hati. Karena kalau qaswah ini sudah ada dalam hati, hatinya menjadi keras, maka akan menjadi tobaan, akan menjadi apa? Kalau nggak dicegah, nggak dilawan, maka akan menjadi tobaan atau apa, mengecak gitu, kemudian menjadi ron tadi itu, menjadi karat, menjadi bintik hitam yang memenuhi di hati manusia. Itulah ketika hati sudah hitam, pekat, penuh dengan ron atau berkarat, maka hati ini susah, bahkan mungkin tidak mungkin untuk bisa dipakai untuk menjalankan syariat, dipakai untuk melakukan thariqah, yaitu menghajar nafsu, menundukkan nafsu agar nafsunya tunduk kepada syariat Allah, tunduk kepada pikiran yang sehat dan hati yang jernih. Itu kira-kira gimana gambaran munculnya ron atau munculnya hitam pekat yang ada dalam hati yang menghalangi orang untuk bisa menjalankan syariat, menjalankan thariqah. Sekian sekali lagi. Jadi ternyata mulai ghaflah sampai ron tadi itu langkahnya seperti itu, dan itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dimaksud dengan la haula, tidak ada daya untuk menghindar diri dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa billahi, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ghaflah kemudian diselamatkan oleh Allah, ingat. Kemudian kalau sampai khotor atau menginginkan maksiat, kemudian sampai berpikir untuk melakukan maksiat, kemudian kita dipalingkan oleh Allah. Jadi ada keterlibatan Allah untuk menyelamatkan kita semuanya dari berbuat maksiat. La haula wala quwata illa billahil azim. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.